namanya Karang Taruna itu kan biasanya muncul ketika dibutuhkan aja. Terkait dengan organisasi itu kan kurang baik. Kadang di suatu tempat malah ada yang saya bukan Karang Taruna gitu. Saya nggak mau dikatakan Karang Taruna gitu. Tapi dia ketika ada kegiatan sinoman lah atau sosial apa gitu, dia aktif. Kalau di Karang Taruna ini ada namanya Mas, Karang Taruna Desa Gedung ini? Ya, Karang Taruna Lestari. Karang Taruna Lestari. Karang Taruna Lestari ini bisa diceritakan Mas terkait mungkin struktur organisasinya gitu di Kepengurusan tetap ada, cuman nggak ada ketuanya. Karena nggak ada ketuanya, jadi ketika ada keputusan ataupun apa, teman-teman melimpahkannya kepada saya. Kalau ngomongin ketua, saya bukan ketua kalau di desa gitu. Seperti itu. tapi yang mengorganisir. Nggih. Karena Lestari itu ada apa aja sih? Ada yang kegiatan memang dianggarkan dari desa, ada yang ya kegiatan biasa. Kalau yang dari desa itu kemarin ada pelatihan pidato bahasa Jawa, terus pelatihan sablon. Jadi sifatnya yaitu pelatihan untuk meningkatkan soft skill dari individu Karang Taruna. Terus kalau kegiatan-kegiatan yang lain mungkin ya seperti Agustusan, terus mungkin kegiatan Ramadan biasanya ya seperti biasa nanti bukber, ngaji bareng anak-anak gitu. Takbiran itu kita biasanya pawai koncor. Kegiatan yang non program gitu, artinya itu sosial. Misal sinoman gitu. Sinoman ngerti kan? Ya, bahasanya kok gitu. Sinoman itulah di orang-orang mantu atau di orang-orang hajatan gitu. Kalau memang Karang Taruna di sini memang lebih terfokus ke yang sosialnya gitu. Ya, yang dianggarkan dan yang harus kita laporkan gitu. Kalau yang lain ya sosial. Karena kan desa itu menganggarkan kepada semua lembaganya, termasuk PKK, Karang Taruna, terus BPD dan yang lainnya itu dianggarkan. Pasti. Karena ketika desa itu ada yang Karang Taruna itu tidak diajak atau tidak diundang dalam acara penyusunan rencana anggaran desa, Muslim Bangdes itu suatu kesalahan gitu. Karena harus dilibatkan. Di situ nanti kan kita penentuan untuk tahun anggaran ke depan. Jadi kalau sekarang tahun 2024 kemarin kita dari Karang Taruna itu nggak mengajukan program di desa, maka 2025 ini ya nggak ada kegiatan gitu, nggak ada kegiatan yang dari desa yang dianggarkan. Nah itu kan kesalahan juga. Jadi nanti akhirnya dinolkan gitu loh anggaran untuk Karang Taruna. Itu repot sendiri ke depan. Kalau di Karang Taruna Lestari ini jumlah anggotanya berapa? Kalau total anggota itu ya 40 ada. 40-an. Itu udah mencakup semua umur maksudnya gitu. Iya. Karang Taruna Lestari ada nggak Pak kesulitan selama menjalani program-program kerja? Kesulitan sih pasti ada ya. Itu mereka kan kerjanya sih, artinya manajemen waktu dengan kerja. Kendalanya juga kadang secara umur jelas ya sampai 40 tahun itu masih Karang Taruna dalam ADART-nya. Iya. Cuman ketika di gedung itu orang yang sudah menikah dia lalu mengaku tua, jadi sudah nggak Karang Taruna. Di desa Gedung ini, Pak, Mas, itu kan pasti setiap desa ada yang namanya potensinya ya Pak. Ya. Jadi atau mungkin kebutuhan dari masyarakat mungkin belum terpenuhi atau permasalahan dari masyarakat itu misal dari permasalahan ekonomi, sosial segala macam. Nah, kalau dalam lingkupnya Karang Taruna permasalahannya pasti hanya internal Mas. Tapi kalau kita ngomongin desa, potensi banyak sekali sebenarnya potensi desa yang bisa dikembangkan gitu kan. Ya mau kita branding seperti apa aja desanya gitu. Nah ini kan perlu sinergitas antara pemerintah desa dan semua elemen masyarakat. Gak cuma Karang Taruna artinya. Ada potensi buatan gula Jawa itu dari nira kelapa ya. Di sini tuh ada beberapa rumahan lah, artinya industri yang buat gula Jawa itu ada berapa. Kalau
kalau 5 lebih sih. Itu saya pikir bisa jadi potensi karena kemarin Desa Gedong itu juga masuk dalam program Desa Cerdas ya dari Kementerian Desa itu, dari Smart Village itu program Desa Cerdas kebetulan saya kemarin yang dijadiin penanggung jawab Desa Cerdas di Desa Gedong. Setelah saya ngobrol sama Bu Lurah terkait dengan potensi ini juga kita ada gairah atau ada tujuan buat nantinya kita kerjasama dengan salah satu PT atau CV yang ada di daerah Magelang. Jadi pembuatan gula semut gitu kan. Karena yang menjadi problem di home industry tersebut adalah rendahnya daya beli kan, harga beli. Rendahnya harga beli. Artinya kita kan jualnya juga ke tengkulak gitu kan. Ya sama-sama tahu lah tengkulak juga butuh bati kan. Ya butuh uang lah gitu. Jadi harga akan di price mungkin lah. Kita akan mencoba langsung store ke pabrik gitu kan. Cuman itu nanti juga nggak bisa saya berjalan sendiri, artinya nunggu apa-apa dari pemerintahan desa. Itu salah satu potensinya gitu. Nah, potensi lapangan kerja di Desa Gedong itu ada banyak sih. Pertama ada toko kelontong, bukan hanya toko sih, tapi itu distributor gitu. Kalau ngomongin omset sih dia udah gede lah, udah omset miliaran lah itu. Nah itu kan bisa menyerap beberapa tenaga kerja. Terus di dekat sini lah, ini paling 1, 2, 3 rumah atau rumah keempat gitu. Itu ada juga buatan panahan. Jadi anak panah itu loh, anak panah dari bambu. Nah itu juga menyerap banyak tenaga. Dan terus ada juga di dekat toko kelontong itu ada penggilingan padi. Artinya ketika kita ngomongin potensi itu tergantung mau arahnya kemana. Iya, mau kemana. Mau pembukaan lapangan kerja kah atau mau yang menjadi tren dari pemerintahan sekarang ketahanan panganan, ya kan? Mau ketahanan panganan, ya kita mau gimana? Ada penggilingan padi udah ada di sini, ada di daerah Rawabujung sana, ada di Dosun sana. Tinggal fokusnya mau kemana? Itu sih mas. Terus ada satu lagi mungkin potensi yang menurut saya itu tidak didapatkan dari desa-desa yang lain. Jangan tahu kuntul, burung kuntul? ya, manuk kuntul, blekok, popong, kayak lah. Mereka nggak mau singgah di desa lain. Percaya atau nggak percaya? Awal-awalnya itu pemerintah desa itu mengeluarkan peraturan di Desa Gedong itu tidak boleh menembak, tidak boleh pakai strum, tidak boleh pakai potas, dan yang lain-lain itulah intinya yang merusak ekosistem alam itu. Setelah adanya gedong kayak gitu, beberapa desa yang lain kan juga meniru. Cuman kan mereka telat mas, mereka telat. Artinya burung-burung itu kalau di desa yang lain itu pasti diburu, ditembak. Akhirnya mereka kan mencari tempat kenyamanan. Yang ternyaman di mana? Cuma di Gedong. Karena di Gedong sudah dilarang sejak lama untuk tidak menembak, tidak boleh menembak. Itulah. Itu kalau ngomongin potensi. Nah, ada skemanya itu pemberdayaan masyarakat, ada yang skemanya kewirausahaan, penerapan iptek segala macam. Nah itu mungkin dari kami ketahui potensi Desa Gedong ini mau dikemanakan. Jadi saya pasti membutuhkan orang-orang yang bisa membantu lah. Artinya sefrekuensi terkait dengan membangun desa. Jadi saja kalau ketika ngomongin di Karang Taruna, nggak semua teman-teman itu bisa jadi konseptor. Dan lebih baik teman-teman itu memilih saya jadi eksekutor aja deh di lapangan. Ya di lapangan. Tapi di sini kan nggak cukup kalau saya doang yang jadi konseptor gitu. Saya butuh beberapa lini buat teman-teman juga menjadi konseptor. Artinya ada beberapa konsep yang itu nantinya bisa kita kolaborasikan. Nah kita kolaborasikan di situ nantinya goalnya apa itu yang menjadi tugas kita bersama. Termasuk juga harusnya konseptor juga yang ada di pemerintahan desa. Dialah yang menjadi penggerak sebenarnya.